Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi salasa khalifatin idzamin simanin kulna na'am qala fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min salasi khalifatin idzamin simanin rawahu muslimun. Para jamaah saderenge hadis kala wau kula paringi makna sebab menika tasih wonten ing ulan Syawal kula kinten mboten enten eleke menawi kula badhe puluputan rumiyin dumateng sedaya jamaah sebab menawi kula puluputan satu demi satu ten griya panjenengan menika mboten kemungkinan dados melalui mimbar menika kula badhe mengucapkan aqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah sampun dijawab taqabbal ya karim. An Abi Hurairah utawi hadis menika bersumber saking Abu Hurairah. Kala sampun ngucap sapa Abu Hurairah. Kala sampun dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhibbu ana ta seneng ahadukum seneng sapa sira kabeh. Ayuhibbu ana ta seneng sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Idza raja'a nalikane sampun balik sapa ahad ila alihi yaiku balik dumateng keluargane ahad ayajida ing yen to menjumpai sapa ahad fi ing dalam keluarga menjumpai salasa khalifatin tiga unta betina idomin yang besar simanin yang gemuk kulna mongkon jawab sapa ingsun naam nggih Rasul. Kala banjur dawuh sapa Rasul fasalasu ayatin maka tiga ayat yakra ukang maca sapa yakra ukang maca bihina kelawan ayat maca sapa ahadukum salah sijine sira kabeh maca fi sholati ing dalam salate ahad khairun iku luwe apik lahu kedue ahad min salasi khalifatin katimbang unta betina telu idomen kang gedhe simanen kang gemuk-gemuk. Rawawis ngriwayatno ing hadis ngriwayatno sapa Muslimun Imam Muslim. Cah kon iki di akal ngene kok coplok pisan to ya keseron takmir kon ngusakno lampu kok gak diusak-usakno cah. Hadis bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah salah seorang di antara kalian suka jika saat kembali kepada keluarganya, ia mendapatkan 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab, ya tentu saja senang. Rasulullah bersabda, 3 ayat yang dibaca seseorang dalam sholatnya itu lebih baik baginya daripada 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat
Muslim. Hadis menika kula paringi judul inggih menika bab wajib hukumnya membaca Al-Qur'an. Bab wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Dados sampean sebagai orang Islam menika nggak ada kewajiban, inggih menika nggak ada kewajiban kedah mampu punya hafalan Al-Qur'an, terutama hafalan surat Al-Fatihah. Wong Islam wajib hukume hafal kudu gak iso gak kudu wajib hafal surat Al-Fatihah. Kanggone apa? Kanggone salat, kanggone sembahyang, kanggo nyembah marang Gusti Allah. Nek kapan sampean kepengin kepethuk Gusti Allah, kepengin konsultasi mbari Gusti Allah, alate mboten kerakal, mboten lugu, mboten pacul, mboten linggis, tapi alate senjatae inggih menika surat Al-Fatihah. Iki minangka kanggo senjata sampean untuk bertemu menghubungi kepada Allah di saat panjenengan salat utawa sembahyang. Itu sing dimaksud judul kala wau. Ini penjelasannya hadis kados mekaten. Hadis ini saya beri judul bab wajib hukumnya orang Islam bisa membaca Al-Qur'an khususnya surat Al-Fatihah dalam sholat. Jadi sholatnya sampean nek kapan melu imam bacaan Fatihah berarti ya melu imam, ditanggung imam, diborong imam. Nek kapan sampean sholat ijen ya berarti sampean kewajiban kudu iso maca surat Al-Fatihah. Baik itu sholat jahar maupun sholat sir, nek kapan sholat ijen duweni kewajiban kudu iso surat Al-Fatihah. Ojo sampe gak iso, ojo sampe gak apal. Wong Islam wajib hukume iso maca surat Al-Fatihah. Utamane nek kapan sembahyang. Orang Islam diberi kitab suci Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an. Lalu kemudian kita diperintah agar Al-Qur'an itu dijadikan sebagai pedoman hidup untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu orang Islam harus bisa membaca Al-Qur'an baik di luar sholat, lebih-lebih di dalam sholat. Ini gak iso belajar. Al-Qur'an yang dibaca baik di luar sholat maupun di dalam sholat, maka si pembacanya akan mendapat pahala 10 dalam setiap hurufnya. Sahuruf diganjar 10. Kalau ngepengno, pirang huruf sing diwaca. Jika kita membaca alif, lam, mim, iku maca 3 huruf. Oh, berarti kita akan mendapat 30 pahala. Karena di situ terdapat 3 huruf, yaitu huruf alif diganjar 10, lam diganjar 10, maca maneh huruf mim diganjar 10. Tadi maca alif lam mim iku diganjar 30. Dari sini kita tahu nek kapan ngono berarti membaca Al-Qur'an senajan gak iso artine tetap diganjar 10 dalam setiap hurufnya. Apalagi baca Al-Qur'an jur ngerti artine, mari ngerti artine terus iso ngamal, isine iku iso diamal, malah jauh lebih sempurna pahala yang akan diterimanya. Rata-rata dewek wong Indonesia senajan iso maca Al-Qur'an gak iso artine. Ora apa gak iso artine? Ya apa Al-Qur'an sing diwaca dudu cara Jawa, sing diwaca dudu cara Arab, sing iso ngertine kejaba wong sing mondok. Nek gak mondok lah ya gak nemokno dalane. Kejaba wong sing gelem belajar. Di luar sholat, kita tidak sampai wajib harus membaca Al-Qur'an. Tapi di dalam sholat, kita itu wajib hukumnya harus bisa membaca Al-Qur'an
yaitu surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Jadi di dalam sholat kita wajib membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dan setelah membaca surat Al-Fatihah, lalu disunatkan membaca ayat Al-Quran apa saja yang dianggap mudah, atau membaca ayat Al-Quran yang sudah hafal. Tidak pandang orang itu bodoh, tidak pandang orang itu pinter, pokoknya kapan urusan sembahyang, kapan urusan sholat, sopo wae, wonge, di panggonane, di mana saja tempatnya, kapan saja waktunya, kapan urusan sholat, sama-sama punya kewajiban, yaitu wajib bisa membaca Al-Quran sebagai syarat menghadap kepada Gusti Allah di saat sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitabi, yang artinya tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, saking pentingnya membaca Al-Quran dalam sholat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan perbandingan harta benda yang bernilai tinggi pada saat itu, yaitu unta besar, gemuk, dan bobot meteng, jika dibanding dengan bacaan 3 ayat dalam Al-Quran, 3 ayat yang dibaca dalam sholat, maka Al-Quran masih lebih utama. Banding no, harta yang paling mahal pada saat itu adalah unta. Nek kapan ana wong maca, nek kapan ana wong salat, njur nek nggone jerone salat kono mau diwacana 3 ayat saka Al-Qur'an, monggo nilaine 3 ayat Al-Qur'an itu jauh lebih istimewa, jauh lebih utama, jauh lebih sempurna dibanding nilaine unta sing gedhe tur meteng. Hal ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dalam saat memiliki manfaat spiritual yang jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan duniawi. Jadi orang yang membaca Al-Quran dalam sholat akan menerima pahala yang lebih berharga daripada harga 3 unta betina yang besar, gemuk, dan bobot. Kalau begitu, berarti orang yang punya, orang yang kaya harta benda, tetapi tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka percuma. Tiwas akeh donane, tiwas suge, tiwas kaya, dadak gak apa surat Al-Fatihah, percuma. Dengan kekayaan itu percuma. Lah kok bisa percuma? Iya, karena surat Al-Fatihah ini merupakan rukun. Rukun apa? Rukun sholat. Diterima dan tidaknya sholat adalah gumantung rukune. Surat Al-Fatihah ini senjata penting untuk dikuasai, untuk dihafal. Bagi kita orang Islam, gunanya adalah untuk dibaca saat sholat. Rukun sholat adalah dengan bacaan surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini merupakan syarat kita bisa bertemu dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita sedang sholat. Kesimpulannya, pahala membaca Al-Quran dalam sholat itu memiliki keutamaan yang besar, melebihi keuntungan materi duniawi. Kesimpulan yang kedua, umat Islam wajib hukumnya bisa membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Saudara-saudara, kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca, semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.